tentang surat pengakuan hutang Anies Rashid Baswedan. Ada fakta dari berita koran Tribun tentang surat pengakuan hutang atau isi daripada surat pengakuan hutang tersebut, bahwa memang benar tidak ada kewajiban dari seorang Anies Rashid Baswedan untuk membayar hutang sebesar 92 miliar tersebut. Tetapi ada satu klausal dalam surat pengakuan hutang tersebut yang kira-kira bunyinya seperti ini: untuk selanjutnya, permasalahan penghapusan hutang ini akan dibicarakan kemudian hari antara Anies Rashid Baswedan dengan Sandiaga Uno. Dengan bahasa seperti ini, maka siapapun atau semua praktisi hukum akan memberikan pendapat bahwa apabila belum terjadi pembicaraan tentang penghapusan surat pengakuan hutang 92 miliar tersebut, maka sudah tentu permasalahan mendasar tentang pengakuan hutang 92 miliar ini belum tuntas atau sangat-sangat berpotensi dijadikan permasalahan hukum apabila pihak yang merasa dirugikan ingin menempuh jalur hukum. Tetapi sebelum saya lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. 92 miliar hutang Anies Rashid Baswedan, masalah hukum yang belum selesai. Ribut tentang hutang dana kampanye Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta kini menjadi viral di media-media sosial. Jumlahnya cukup besar, 92 miliar rupiah. Jika uang sebesar ini digunakan untuk membangun puskesmas di pinggiran Jakarta, khususnya di daerah Pulau Seribu, sudah tentu akan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di sana. Bermula dari ocehan di konten YouTube Akbar Faisal, lalu berita ini menjadi bola liar kemana-mana sehingga menjadi topik pembicaraan di media-media TV nasional, sehingga berita yang tadinya sepenggal ocehan kini semakin terang benderang. Dari awalnya info bahwa hutang Anies Rashid Baswedan itu hanya sebesar 50 miliar rupiah, kini terbuka menjadi terang benderang bahwa hutang Anies Rashid Baswedan itu sebesar 92 miliar rupiah digunakan untuk keperluan dana kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta. Fakta yang lain lagi telah dijelaskan bahwa hutang itu sebenarnya bukan hutang atau uang dari Bapak Sandiaga Uno, tetapi pihak ketiga yang digunakan atau dijamin oleh Sandiaga Uno. Setelah berita ini menjadi viral, muncul para simpatisan dan pendukung bakal calon presiden yang sedang menggebu-gebu ini untuk menyanggah. Ada juga yang membantah dengan berbagai-bagai dalil dan alasan. Ada yang membantah dengan nada yang sedikit tersyok-syok. Ada juga yang mengiyakan dengan catatan. Lalu perlahan tapi pasti isu hutang dan dana kampanye Anies Rashid Baswedan ini menjadi terang menderang. Sedikit demi sedikit fakta hutang ini semakin terkuak. Masing-masing pihak saling menelanjangi.
beberapa pendukung Anies Baswedan bahkan ada yang sedikit mengumpat Sandiaga Uno dan mempertanyakan ada kepentingan apa seorang Sandiaga Uno mengubar tentang hutang dana kampanye itu ke ruang publik. Padahal bukan Sandiaga Uno yang membocorkan permasalahan ini, tetapi Erwin Aksa pertama kali membicarakan masalah ini ke ruang publik. Justru Sandiaga Uno dengan berbesar hati tidak ingin memperbesar permasalahan surat pengakuan hutang ini dan menyatakan sudah mengikhlaskannya setelah melakukan sholat istighoroh. Tentu ini merupakan satu pendapat yang sangat bijak sebagai seorang tokoh politik nasional yang ingin menjaga ketenangan suhu politik yang akhir-akhir ini sedikit memanas. Tentang surat pengakuan hutang Anies Rashid Baswedan, ada fakta dari berita Koran Tribun tentang isi surat pengakuan hutang yang telah ditandatangani oleh Anies Rashid Baswedan, bahwa memang benar isi dari surat pengakuan hutang itu tidak mengharuskan Anies Rashid Baswedan untuk membayar hutang apabila pasangan Anies Rashid Baswedan dengan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Tetapi di bagian terakhir surat pengakuan hutang tersebut terdapat satu klausal yang kira-kira bunyinya seperti ini: untuk selanjutnya permasalahan penghapusan hutang ini akan dibicarakan kemudian hari oleh Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno. Jika kita mendengarkan bagian terakhir dari klausal pengakuan hutang tersebut, maka siapapun praktisi hukum atau pihak-pihak yang mengerti hukum perjanjian sudah tentu akan menyimpulkan bahwa apabila Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno belum duduk semeja untuk membicarakan mekanisme sistem penghapusan hutang sesuai surat perjanjian hutang yang telah ditandatangani, maka sudah tentu permasalahan hutang ini belum selesai. Dalam arti, apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan surat pengakuan hutang tersebut, membuat satu pengaduan atau mengambil langkah hukum, maka sangat berpotensi surat pengakuan hutang ini akan dijadikan objek perkara dalam perkara pidana maupun perdata. Di balik ini semua, mata publik menjadi terbuka untuk melihat siapa sebenarnya sosok Anies Rashid Baswedan. Bahwa Anies Rashid Baswedan yang sebenarnya bukanlah figur polos dan jujur, bukanlah seorang akademik yang tidak pandai berpolitik, bukan sebagai seorang yang berlatar belakang sebagai seorang ilmuwan, karena dia adalah mantan rektor pada sebuah perguruan tinggi yang tidak pandai memutar fakta dan data. Yang sebenarnya adalah Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang sangat nekat, berani mengambil risiko, siap mempertaruhkan jabatan, bahkan harta dan harga diri untuk merebut ambisi dan cita-citanya. Anies tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Anies tidak peduli dengan nama baik orang lain karena terlalu egois dan merasa
apa yang dilakukannya adalah benar. Dia tidak peduli dengan pendapat dan penilaian orang lain. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Contohnya, dengan menggunakan surat laporan keuangan dana kampanye bohong-bohongan, Anies Rashid Baswedan berani membohongi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta karena tidak memasukkan dana kampanye sebesar 92 miliar rupiah dalam laporan keuangan dana kampanye. Hal ini merupakan satu catatan besar bagi kita, bahwa jika seorang pemimpin awalnya sudah berbohong, maka yang berikut-berikutnya akan timbul kebohongan-kebohongan baru.